Anggota DPR RI periode 2019-2024 menyampaikan rasa optimisnya Indonesia lebih baik ke depannya pasca dilantiknya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Anggota DPR RI periode 2019-2024 Muhammad Farhan menjelaskan Omnibus Law akan memangkas undang-undang dengan mencabut atau merevisi undang-undang yang terkait sehingga dapat menyederhanakan berbagai kendala regulasi. Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasko Ahmad berharap ekonomi dan keuangan di Indonesia akan membaik. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Pagi edisi Selasa 29 Oktober 2019 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota parlemen DPR RI pastinya. Dan pemirsa mungkin masih mengingat nih beberapa waktu lalu atau bahkan kemarin sebenarnya masih ada aksi-aksi dari mahasiswa dan juga sejumlah golongan untuk menuntut hak dan juga apa saja kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Salah satunya mungkin yang masih terngiang ini adalah demonstrasi mahasiswa tentang penuntutan RUU KUHP dan juga tentang RUU KPK. Nah, ini nanti kita akan membahasnya pemirsa bagaimana aksi-aksi ini terjadi, namun bukan aksinya secara general, tapi kita akan membahas bagaimana substansi di dalamnya, yaitu mengenai literasi politik bagi masyarakat Indonesia. Apakah sudah tepat ataukah masih ada yang harus dibenahi? Tapi tahan dulu pemirsa, ini akan kita bahas pada segmen akhir. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu 3 berita utama yang terbit pada hari ini. Yang pertama adalah berita mengenai DPR optimis periode kedua Jokowi akan menjadi lebih baik. Muhammad Asli Haidir mengatakan dengan potensi yang dimiliki sejatinya masyarakat bisa untuk lebih sejahtera. Untuk itu tugas Presiden Joko Widodo mengoptimalkan potensi seluruh komponen bangsa untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Berikut pemirsa kita simak laporan selengkapnya. Anggota DPR RI 2019-2024 menyampaikan rasa optimisnya Indonesia lebih baik ke depannya pasca dilantiknya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota DPR RI Muhammad Asli Haidir mengatakan, dengan potensi yang dimiliki Republik ini sejatinya masyarakat bisa hidup lebih sejahtera. Untuk itu tugas Presiden Joko Widodo mengoptimalkan potensi seluruh komponen bangsa untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, Presiden tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu seluruh elemen bangsa harus bekerja sama bahu-membahu. Ya, mudah-mudahan bangsa kita ini bersatu, kita doakan semoga bangsa dan negara kita ini akan lebih maju lagi. Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, yang perlu diprioritaskan oleh pemerintahan kedua Jokowi adalah penyediaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya lulusan sekolah menengah kejuruan, mengingat saat ini jumlah pengangguran yang terbanyak dari lulusan SMA sebanyak 6,82 juta orang atau menurun 50.000 orang. Mengeluarkan energi lagi untuk memberikan training, memberikan pelatihan, jadi nggak ready for job gitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan starting from the end, endingnya ini apa yang akan dicapai, target outcome-nya apa, output-nya apa. Tadi kan Pak Presiden juga menyampaikan harus memberi manfaat, nggak cuma proses gitu. Nah, manfaat apa yang akan diberikan ini, datanya seperti apa, seberapa besar angka tadi ya pengangguran itu akan dikikis sedikit demi sedikit. Habibie dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, Asli Haidir menambahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, Presiden tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu seluruh elemen bangsa harus bekerja sama bahu-membahu. Anggota DPR RI periode 2019-2024, Kurniasih Mufidayati mengatakan yang perlu diprioritaskan oleh pemerintahan kedua Joko Widodo adalah penyediaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Mengingat saat ini jumlah pengangguran yang terbanyak adalah
dari lulusan SMA. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik per Februari 2019, sebanyak 6,82 juta orang. Dan ini juga pemirsa yang masih harus menjadi PR dari pemerintahan kedua Joko Widodo. Banyak sekali harapan-harapan dari masyarakat dan kita juga harus mendukung sebagai warga negara yang baik. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan beralih kepada berita yang kedua. DPR RI dukung program Omnibus Law. Anggota DPR RI periode 2019-2024 Muhammad Farhan menjelaskan, Omnibus Law akan memangkas undang-undang dengan mencabut atau merevisi undang-undang yang terkait. Kita simak pemirsa laporan selengkapnya. Anggota DPR RI periode 2019-2024 Muhammad Farhan menjelaskan, Omnibus Law akan memangkas undang-undang dengan mencabut atau merevisi undang-undang yang terkait, sehingga dapat menyederhanakan berbagai kendala regulasi. Menurut Farhan, Omnibus Law menjadi salah satu langkah menuju Indonesia Maju 2045 dan tugas besar bagi DPR RI. Undang-undang yang diprioritaskan adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM. Saya kira kita bersama-sama dengan pemerintah harus fokus dulu pada program legislasi, terutama program Omnibus Law, satu itu. Kedua, kita dorong pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi sehingga birokrasi menjadi sangat efisien. Dan yang ketiga, baru kita akan bicara soal politik anggaran yang sesuai dengan arah tujuan pembangunan yang berfokus pada penciptaan SDM unggul. Terkait dengan penyederhanaan birokrasi, anggota DPR RI 2019-2024, Samsur Rizal, meminta Presiden memberi gambaran detail terkait dengan teknis rencana penyederhanaan birokrasi tersebut, khususnya dalam perizinan investasi, agar menarik investor lebih banyak ke Indonesia. Dan langkah-langkah yang sifatnya menyederhanakan administrasi pengurusan untuk upaya penanaman modal itu, ya itu ditujukan untuk agar masuk investasi dari luar negeri terutama. Semua itu sebetulnya sudah diatur. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Omnibus Law diharapkan dapat menyederhanakan berbagai kendala dari regulasi. Menurut Farhan, Omnibus Law menjadi salah satu langkah menuju Indonesia Maju 2045 dan tugas besar bagi DPR RI. Undang-undang yang diprioritaskan adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM karena dua hal tersebut menjadi masalah besar di Indonesia. Terkait penyederhanaan birokrasi, anggota DPR RI periode 2019-2024, Syamsur Rizal meminta Presiden memberi gambaran detail terkait teknis rencana dalam penyederhanaan birokrasi tersebut, khususnya dalam perizinan investasi, agar menarik investor lebih banyak ke Indonesia. Nah, ini juga pemirsa yang masih kita tunggu bagaimana teknis secara detailnya. Ini penyederhanaan dari beberapa undang-undang sehingga kita bisa merasakan undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang lebih efektif dan efisien untuk kehidupan masyarakat. Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita ketiga. Pimpinan DPR RI ingin ekonomi Indonesia membaik. Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi dan keuangan Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR RI bersama dengan pemerintah akan bekerja sama untuk memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi dan keuangan Sufmi Dasko Ahmad berharap ekonomi dan keuangan di Indonesia akan membaik. Ditemui usai melakukan rapat koordinasi dengan Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan atau AKD Bidang Ekonomi dan Keuangan di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR RI bersama pemerintah akan bekerja sama untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Sufmi Dasko optimis dengan susunan kabinet yang sudah terbentuk, para menteri memiliki cara tersendiri untuk mencari sebuah solusi dan inovasi untuk memperbaiki ekonomi Indonesia di tengah hantaman ekonomi global. Iya, karena kalau kita lihat memang soal ekonomi global ini kan agak mencemaskan, sehingga kita akan berkonsentrasi terhadap efisiensi, lalu kemudian kita akan konsentrasi bagaimana kemudian pos-pos yang sudah diposting di situ bisa berjalan sesuai dengan pos yang ada, dan tentunya ya kita berharap bahwa keadaan ekonomi kita akan bertambah baik. Sufmi Dasko Ahmad juga meminta agar alat kelengkapan dewan di bawah koordinasinya, yaitu bidang ekonomi dan keuangan, dapat memberi masukan mengenai rancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan, sehingga dirinya bisa mempelajari terlebih dahulu hal-hal krusial apa saja
yang perlu menjadi perhatian sehingga dapat dihasilkan undang-undang yang komprehensif dan sesuai harapan publik. Kita akan saling mengisi, saya akan menerima masukan-masukan, meminta masukan-masukan untuk saya dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai Wakil Ketua DPR bidang Koreku bisa berjalan dengan baik. Rohim dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, Sufmi Dasko juga optimis dengan susunan kabinet yang sudah terbentuk. Para menteri memiliki cara tersendiri untuk mencari sebuah solusi dan inovasi untuk memperbaiki ekonomi Indonesia di tengah hantaman ekonomi global. Namun dirinya meminta agar pemerintah dapat bekerja sesuai dengan harapan publik dan perlu mewaspadai terjadinya perlambatan ekonomi domestik. Sufmi Dasko juga meminta agar alat kelengkapan dewan di bawah koordinasinya, yaitu bidang ekonomi dan keuangan, dapat memberi masukan mengenai rancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan, sehingga dirinya bisa mempelajari terlebih dahulu hal-hal krusial apa saja yang perlu menjadi perhatian sehingga dapat dihasilkan undang-undang yang komprehensif dan sesuai dengan harapan publik. Yaitu dia pemirsa, adalah salah satu pernyataan dari Sufmi Dasko selaku Wakil Ketua DPR RI terpilih yang ingin terus memperbaiki perekonomian Indonesia dengan terlebih dahulu ini di awal masa jabatannya untuk mempelajari apa saja yang perlu diperbaiki supaya kedepannya dapat dievaluasi dan menjadi sebuah sistem yang lebih baik lagi. Dan misalnya setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali dan membacakan headline dari surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetaplah bersama kami di Suara Parlemen Pagi. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silahkan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silahkan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membacakan headline dari surat kabar yang terbit pada hari ini. Salah satunya di tangan saya ini sudah ada surat kabar dari Pikiran Rakyat, dan nanti kita akan membahas tentang penerimaan calon PNS yang dimulai pada November ini. Dan untuk beberapa formasi sudah disebarluaskan dan juga sudah diinformasikan kepada masyarakat, dan juga beberapa persyaratan juga sudah disosialisasikan. Jadi untuk pemirsa yang mungkin tertarik untuk mendaftar CPNS bisa langsung segera menyiapkan apa saja persyaratannya. Nanti kita akan bahas sejenak di headline surat kabar hari ini. Yang bisa berita yang pertama datang dari Harian Kompas, cegah kematian bahasa. Ada 11 bahasa daerah di Indonesia dinyatakan punah dan 22 lainnya terancam punah. Kepunahan bahasa merupakan lonceng kematian bagi kebudayaan. Punahnya bahasa bisa berarti matinya sistem kebudayaan yang mendukung satu tatanan nilai dalam sebuah masyarakat. Bahkan bisa berarti pula memudarnya nilai-nilai toleransi yang pernah ditanamkan pada leluhur lewat bahasa daerah. Data menunjukkan 11 bahasa daerah yang tersebar di wilayah Indonesia telah punah, sedangkan 22 bahasa terancam punah, 4 bahasa dalam kondisi kritis, dan 16 bahasa stabil tetapi terancam punah. Selain itu, 2 bahasa daerah mengalami kemunduran dan hanya 19 bahasa terkategori aman. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mesti serius tangani ancaman ini. Ya, ini kalau misalkan kita lihat memang Indonesia terdiri dari beribu-ribu bahasa di dalamnya, dan ini menjadi salah satu kekayaan dan juga keunikan dari bangsa Indonesia sendiri. Kita berharap Kementerian Pendidikan dapat melakukan langkah strategis sehingga menciptakan payung hukum untuk perlindungan bagi
bahasa-bahasa yang mulai terancam punah ini. Selanjutnya pemirsa, kita akan beralih kepada Harian Pikiran Rakyat. Penerimaan calon PNS dimulai pada bulan November 2019. Penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2019 telah ditandatangani dan diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui pengumuman nomor B-1069-MSM 0100-2019 tentang informasi penerimaan CPNS tahun 2019 di lingkungan pemerintah pusat dan daerah pada Senin 28 Oktober 2019. Pengumuman tersebut akan diikuti oleh pembukaan pendaftaran secara dalam jaringan atau online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 11 November 2019 mendatang. Dokumen yang perlu disiapkan pelamar untuk diunggah ke dalam portal SSCASN diantaranya adalah hasil pindai atau scan KTP asli, foto, swafoto atau selfie, ijazah, dan transkrip nilai asli serta beberapa dokumen pendukung lain yang disyaratkan oleh instansi tersebut. Ya, ini mungkin dari beberapa instansi sudah membuka dan juga setiap instansi memiliki persyaratan yang berbeda-beda seperti nilai TOEFL dan lain sebagainya. Jadi untuk pemirsa nih yang tertarik untuk mendaftar ASN atau CPNS 2019 diharapkan untuk segera mencari tahu apa saja informasinya, berapa formasinya, dan apa saja persyaratannya. Nah, pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, kita akan kembali lagi dengan membahas tajuk hari ini mengenai literasi politik. Tetaplah bersama kami di Suara Parlemen. Ya, pemirsa, dalam segmen kali ini kita akan membahas mengenai tajuk mengenai literasi politik di Indonesia. Ini pernyataan datang dari anggota DPR RI Tubagus Aceh Hasan Syazili menanggapi demonstrasi mahasiswa terkait RUU KUHP dan RUU KPK beberapa waktu lalu. Ini Aceh menyebut bahwa demo mahasiswa tersebut dipicu oleh kurangnya literasi terhadap isu aksi. Ya, kalau misalkan ini kita membahas tentang demonstrasi yang kemarin yang sangat disayangkan berujung ricuh, ini juga menjadi salah satu dilematik dan juga pro dan kontra. Apakah ini sudah diketahui bagaimana substansinya dan apa saja urgensinya untuk itu melakukan demonstrasi? Nah, pemirsa, sebelumnya nanti kita akan membahas ini dengan narasumber yang telah hadir di studio kita hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan melihat dulu tayangan berikut ini. Literasi politik. Terjadi keributan dan kegaduhan selama ini karena minimnya pengetahuan masyarakat kita akan literasi politik. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya tumbuh profesi buzzer politik. Padahal, buzzer politik menggunakan literasi pengetahuan politiknya untuk kepentingan pemesanan. Untuk itu, DPR mendukung Kominfo untuk melakukan sosialisasi program-program pemerintah melalui online. Jika perlu,
dibuatlah bazar-bazar yang memiliki kemampuan literasi politik yang mumpuni, yang mampu menyejukkan suasana politik. Literasi politik juga mampu mencegah money politik yang berkelanjutan dalam demokrasi di negara-negara berkembang. Hal inilah yang berdampak pada kesehatan demokrasi itu sendiri. Karena literasi politik mampu menyembuhkan penyakit money politik dan fake politik yang tumbuh dalam era digital saat ini. Fake politik menjadi suatu gejala baru di era digital yang bisa menimbulkan kegaduhan baru. Oleh karena itu, kesadaran literasi politik harus dibangun di tengah masyarakat yang mengalami keberlimpahan informasi tersebut, sehingga mampu memilih dan memilah berita yang benar dan mana yang fake. Disinilah peran kejujuran politisi dibutuhkan. Karena saat ini sulit berbohong di tengah digitalisasi informasi. Ya, Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membahas bagaimana literasi politik yang ada di Indonesia. Namun saya tidak sendiri, hari ini saya dengan Bapak Syarif selaku pegiat literasi politik. Bapak, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama kami hari ini, Pak. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana literasi politik yang ada di Indonesia, Pak. Kita ingin mulai dari sebenarnya ini sejauh apa sih Pak pemahaman masyarakat terhadap literasi politik dengan beberapa aksi demonstrasi dan juga bukan hanya dari mahasiswa tapi beberapa kalangan seperti buruh dan lain sebagainya. Apakah literasi politik di Indonesia ini pemahamannya sudah cukup komprehensif atau belum menurut Bapak? Iya, kalau saya mengamati sebenarnya dari perspektif literasi politik kita ini masih tergolong rendah ya. Gitu. Tandanya apa? Tandanya sebenarnya misalnya kalau banyak hoax, banyak ujaran kebencian, fitnah, itu satu pertanda bahwa pemahaman masyarakat publik baik di level manapun, mahasiswa, buruh maupun masyarakat umum, itu saya kira masih sangat rendah. Oleh karena itu penting untuk dilakukan peningkatan atau edukasi terkait dengan literasi politik di Indonesia sih, Mbak. Oke, berarti perlu adanya peningkatan edukasi. Seperti apa sih Pak peningkatan edukasi yang tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia? Mengingat kita ini kan masih negara berkembang, Pak. Jadi masih banyak sekali kebutuhan-kebutuhan pokok yang kita harus penuhi. Lalu kemudian baru kita memikirkan untuk masalah pemerintahan, politik, dan lain sebagainya. Iya, kalau kita bicara literasi sebenarnya termasuk dimanapun, utamanya di politik gitu ya. Itu bicara tentang pemahaman. Untuk apa kita ikut campur di dalam persoalan politik? Ya, misalnya kalau kita bicara demokrasi, kemarin ada pemilu, ya kita sudah punya idola dan sudah kita pilih, ya berarti sebenarnya partisipasi kita sebagai masyarakat sudah selesai, ya tinggal menunggu hasilnya. Nah kan nanti yang terpilih bisa sesuai dengan harapan, bisa tidak sesuai dengan harapan. Kalau yang sesuai harapan, mari kita support untuk mengawal bagaimana dia menjalankan programnya. Bagi yang tidak sesuai dengan harapan, ya kita harus terima karena ini realitas politik. Ya, sambil kita tetap mengkritisi gitu ya. Jadi sebenarnya demokrasi itu sederhana, harus dibekali oleh kemampuan literasi yang cukup gitu, termasuk di dalam dunia politik. Baik Pak. Ini menarik kalau misalkan saya mungkin menarik sedikit pembahasan mengenai aksi demonstrasi mahasiswa mengenai RUU KUHP, KPK dan lain sebagainya yang kemarin sempat berakhir ricuh nih Pak pada akhirnya. Ini ada media mainstream dan juga beberapa media mainstream lainnya itu mengatakan bahwa ini sebenarnya demonstrasi ini akhirnya tidak efektif karena beberapa mahasiswa yang ditanyai itu tidak membaca substansinya secara menyeluruh. Jadi rancangan undang-undangnya tidak dibaca secara menyeluruh, hanya melihat dari media sosial saja. Menurut Bapak, apakah ini sebuah kesalahan dalam literasi politik atau bagaimana? Persis, itu yang terjadi. Kita tidak melarang orang untuk melakukan demonstrasi sebagai sebuah ekspresi ya dalam berdemokrasi untuk menyampaikan aspirasi ataupun amanat ya kepada pemerintah atau pada lembaga yang berwenang gitu. Karena tapi secara konten, kalau kemudian kita melakukan aksi demonstrasi itu akhirnya menimbulkan katakanlah kegaduhan, kericuhan, bahkan kerugian secara material berupa fasilitas umum, itu yang menurut saya sebuah kesalahan. Nah, karena itu kita semua harus belajar, semua pihak, untuk meningkatkan kemampuan literasi kita di dalam berpolitik. Ekspresi itu target besarnya apa?
berdemonstrasi target besarnya apa? Menyampaikan bahwa hal-hal yang terbaik, misalnya konten yang didemonstrasikan, misalnya contoh kemarin soal katakanlah revisi undang-undang KPK, misalnya gitu ya. Nah itu kita sampaikan secara elegan. Kita berdengar pendapat, berdiskusi dengan parlemen dan sebagainya. Apa konten yang dirugikan, apa konten yang harus diperjuangkan. Nah ini yang sebenarnya harus dibangun ya. Sekali lagi literasi politik yang sehat, yang kokoh gitu. Betul supaya sekali. kita berdemokrasi ini dengan cara-cara yang menurut saya beradab, yang etik gitu ya, dan efektif menurut saya. Oke, baik Pak. Jadi kan dari kemarin demonstrasi mahasiswa ini ada 7 tuntutan ya Pak ya? Ya. Betul. Dan kalau misalkan kita melihat salah satunya tentang RUU KUHP yang sempat itu sangat viral di media sosial, dan ini katanya ada mispersepsi di sana. Menurut Bapak ini yang perlu diperbaiki dari sisi mahasiswanya, harus mengadakan kajian yang lebih dalam, atau dari pemerintahnya atau dalam hal ini DPR RI sebenarnya harus memberikan sosialisasi yang lebih mendalam? Ya, saya kira kedua pihak ya, dari sudut pemerintah atau mungkin bahkan juga dari parlemen, itu bisa melakukan edukasi atau sosialisasi. Sebenarnya apa yang beda antara lama dengan yang baru. Dan juga harus ditransparankan kira-kira konsekuensi dari yang lama itu apa dan yang baru itu apa, gitu ya. Nah kemudian juga kalau dari sudut mahasiswa, saya kira dia perlu melakukan sebuah diskusi atau riset atau kajian ya. Sebenarnya kelemahan yang baru apabila konsekuensinya A, itu apa yang dirugikan, ya, terutama buat masyarakat sebagai objek hukum misalnya, katakanlah kayak gitu. Jadi harus dilawan menurut saya perubahan-perubahan yang dalam tingkat pengambilan keputusan ini dengan cara-cara yang juga agak ilmiah ya, agak elegan gitu. Jadi mahasiswa bisa saja menyampaikan satu blade berkaitan dengan tinjauan kritis terhadap undang-undang revisi undang-undang KUHP misalnya seperti itu. Nah itu adalah bagian dari ya mahasiswa yang literat terhadap politik gitu saya kira. Jadi harus dievaluasi dua-duanya ya Pak. Dari sisi pemerintahannya juga harus sosialisasi, mahasiswa juga harus mencari tahu lebih dalam. Oke, baik, ini menarik sekali pemirsa. Nanti kita masih akan membahas mengenai bagaimana literasi politik di Indonesia bersama dengan Bapak Syarif selaku pegiat literasi politik. Tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN.
Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Suara Parlemen Pagi dan kita masih membahas tentang literasi politik Indonesia. Bapak, kalau misalnya kita melihat Pak di arus era digitalisasi dan globalisasi seperti saat ini, isu-isu dan juga informasi semuanya sangat banyak diterima oleh masyarakat. Tetapi ternyata tidak semuanya benar atau justru ini banyak sekali kita sebut dengan hoax dan jadi malah merugikan masyarakat, Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak ini hal-hal yang kiranya perlu dilakukan untuk mengatasi hal ini terutama dalam segi literasi politik yang pastinya kemarin sempat gonjang-ganjing juga nih Pak ketika Pilpres, Pileg dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya kata kunci dari literasi politik itu adalah kesadaran belajar untuk memahami. Salah satunya memahami informasi. Kita mampu memilah ya, lalu baru memilih ya informasi yang patut kita sampaikan ke publik ataupun yang tidak patut. Nah, untuk menyatakan patut dan tidak patut itu kita harus ukur. Apakah satu sumbernya ini benar atau tidak, valid atau tidak. Yang kedua, pesannya ini bermanfaat atau tidak. Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa kita share? Kan gitu. Dan yang terakhir ketiga, tidak ada informasi yang tidak punya tujuan. Oleh karena itu kita harus bisa paling tidak memverifikasi apa sih tujuan dari informasi ini. Berkaitan langsung sama kita atau tidak. Kalau tidak berkaitan langsung, pertanyaan saya sederhana. Untuk apa kita lakukan share? Gitu ya. Jadi oleh karena itu ukuran-ukuran literasi politik itu yang paling sederhana adalah mari kita sama-sama untuk bisa belajar memahami sebuah realitas politik gitu. Jangan buru-buru kita sharing sebelum kita saring misalnya kalau bahasa orang awam gitu ya. Jadi oleh karena itu kita mampu memilah mana informasi-informasi yang layak disampaikan ke publik, mana yang tidak perlu disampaikan ke publik. Saya kira itu dasar. Baik Pak. Tapi kalau kita membicarakan tentang letak geografis Indonesia nih Pak, ini kan masih sangat beraneka ragam. Mungkin kalau di Jakarta kita bisa mendapatkan informasi dan juga pendidikan tentang literasi politik itu sudah sangat lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah terpencil kan belum semaju di Jakarta ya Pak ya. Kalau melihat hal tersebut Pak, menurut Bapak sebagai pegiat literasi politik, perlu atau tidak sih Pak adanya sistem, program atau justru lembaga untuk mengatasi sistem literasi politik di Indonesia yang tadi Bapak katakan masih rendah ini? Oleh karena itu menurut saya dengan situasi yang berkembang saat ini, terutama di dunia politik, kita sangat perlu itu. Ya, paling tidak saya menyebutnya dengan merevitalisasi lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat dalam hal literasi politik. Dua hal misalnya, satu, itu bisa saja dimandatkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kalau di dunia pendidikan itu ada namanya gerakan literasi sekolah, ya. Kemudian setelah dicanangkan gerakan literasi nasional. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah ada agenda literasi politik yang harus diajarkan kepada anak-anak usia sekolah sehingga pada saat nanti mereka dewasa, mereka dalam keadaan jadi manusia yang literat terhadap persoalan politik gitu. Atau yang kedua, karena sekarang ini kan eranya media sosial, terlalu mudah kita dapat sumber informasi yang nggak jelas, terus karena gampangnya di media sosial kita langsung share, gitu. Nah, saya kira ini juga bisa menjadi bagian, misalnya seperti Badan Cyber Nasional itu, ya, untuk melakukan kira-kira monitoring nih terhadap persoalan-persoalan politik yang buru-buru disebar ke masyarakat. Kalau perlu keluarkan datanya, bahwa dari 100 data informasi politik itu berapa banyak hoax, berapa yang tidak benar gitu. Sehingga kita terus bangun upaya itu. Gitu. Baik Pak, kalau kemarin kita juga kan ini yang masih hangat-hangatnya adalah Kabinet Indonesia Maju yang baru terbentuk ya Pak ya. Dengan orang-orang yang juga baru, ini juga menimbulkan harapan yang baru untuk masyarakat pastinya. Sebagai pegiat literasi politik Bapak, apakah ini sebuah harapan baru untuk literasi politik di Indonesia? Harusnya ya, karena kita bicara literasi politik itu adalah sama dengan bicara realitas politik. Realitas politiknya kabinet baru sudah dilantik, ya. Literasi politik sederhana itu belum kerja, nggak usah dulu
dinilai kan gitu. Biarkan saja kita buktikan untuk bekerja. Jangan terlalu buru-buru. Kalau di dalam dunia pendidikan adalah kita murid seperti apapun itu harus kita terima. Jangan kita langsung nyatakan murid itu bodoh ataukah tidak mampu dan sebagainya. Terima saja dulu, biarkan proses belajarnya berjalan. Ya kalau di kabinet ya berarti proses bekerjanya yang berjalan. Sehingga nanti dalam kurun waktu setahun, 2 tahun sampai atau bahkan akhir periode kita bisa melakukan penilaian. Jika perlu kita tuding bahwa nilainya itu cuma 3 karena dia tidak kompeten. Tapi kalau dia nilainya 7-8 ya kita harus fair juga untuk menyatakan bahwa ini menterinya bagus misalnya kayak gitu. Nah saya kira itu bagian dari literasi politik yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Biar kabinet ini bisa kerja buat masyarakatnya, buat bangsanya secara efektif. Kalau kita membutuhkan impact yang baik dari kabinet ini, maka kita harus beri ruang untuk mereka bekerja dengan baik juga. Oke, baik. Luar biasa Bapak, sekaligus juga pertanyaan terakhir dan juga penutup Bapak. Apa harapan dan juga apa keinginan Bapak untuk literasi politik di Indonesia nih? Terlebih sekarang DPR baru, MPR, DPD semuanya baru dan juga pemerintahannya baru. Harapan Bapak di pemerintahan selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, saya kira ini momentum di pemerintahan baru, kabinet yang baru, kemudian juga parlemennya baru. Ya, untuk kita bersatu padu sekaligus meningkatkan sekali lagi buat saya kasus-kasus politik, fakta-fakta politik itu realitas, sehingga saya tidak terlalu katakanlah concern di situ, tapi saya sangat concern bicara tentang bagaimana meningkatkan literasi politik bagi masyarakat kita. Jangan sampai kita dipecah belah karena persoalan-persoalan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, realitas politiknya sudah tuntas, hari ini semua kita harus bekerja untuk bisa menjadikan bangsa ini lebih baik daripada yang kemarin-kemarin gitu ya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, literasi politik penting untuk dioptimalkan di bangsa Indonesia saat ini. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Syarif atas perbincangan pagi ini. Kita juga berharap semoga nantinya ini pemerintahan dan juga parlemen kedepannya di periode yang baru ini dapat membawa literasi Indonesia ke arah yang lebih baik, sehingga kesatuan dan juga persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga ya Pak. Ya, pemirsa, setelah ini kita akan membacakan terlebih dahulu agenda pada hari ini 29 Oktober 2019. Agenda akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Korpolkam audiensi dengan Indonesian Islamic Young Leaders, dan nanti akan ada rapat paripurna juga pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat yang dapat Anda saksikan langsung di TVR Parlemen. Dan pemirsa, perbincangan saya dengan Bapak Syarif juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen hari ini. Saya dan juga segenap seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai